Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah online, Saudara. Di kesempatan ibadah ini, saya rindu mengajak setiap jemaat semuanya untuk sama-sama kita banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, karena hari-hari yang kita lalui saat-saat ini adalah hari-hari yang berat, dan semuanya itu tidak bisa kita selesaikan hanya dengan kepintaran kita atau kemampuan kita. Kita butuh Tuhan, saudara. Kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang kita mesti lakukan? Perbanyak kita berdoa, menyembah Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita, kita memulai ibadah kita. Mari kita buka hati kita, izinkan Tuhan ada di dalam ibadah kita. Saya percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, walaupun online, hadirat Tuhan tetap hadir, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jika pagi hari ini Tuhan kami bisa datang untuk memuji menyembah Tuhan, dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang kami nantikan, Tuhan. Saat-saat seperti ini adalah saat yang kami rindukan, Tuhan. Sebab kami bisa merasakan Engkau lebih lagi, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami buka hati kami, Tuhan, mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang terus ada bersama kami, Tuhan. Di dalam kondisi apapun, Tuhan, kami rindu Engkau tetap bersama kami. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi saudara, angkat pujian ini dari awal. Katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah
Sambil angkat kedua tanganmu, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak demi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku, sebab anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, kami rasakan Engkau ada bersamaku. Yesus, kami mau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau yang terus ada di dalam kehidupan kami, di dalam kondisi apapun Tuhan. Roh Kudus terus ada di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu lebih lagi Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Kami juga membawa negeri kami Tuhan, bangsa kami Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan, dari segala bencana, dari segala permasalahan yang terjadi Tuhan saat-saat ini Tuhan. Dimulai dari kami Tuhan, lingkungan kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi representatif Engkau Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus, pakai kami Yesus. Dan kami mengangkat pujian Tuhan sebagai doa kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Mencari
dan pulihkan kembali negeri kami. Kami rindu Tuhan mengangkat pujian ini lebih sungguh lagi Tuhan sebagai doa kami sebelum kami mendengarkan firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, pujian ini Tuhan benar-benar keluar dari hati kami sebagai doa kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Katakan oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu ampunilah, ampunilah, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Mari lebih lagi saudara, sama-sama katakan, oh Tuhan, pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami Siapkan hatimu saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar ketika firman Tuhan disampaikan, hati kita telah siap.
ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk doa pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami siapkan hati kami, hidup kami semuanya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Salam saudara yang kasih di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini kembali kami boleh datang kepadamu dan kami boleh beribadah, memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Dan kami percaya Bapa, di dalam ibadah kami ini, walaupun kami beribadah secara online, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami satukan hati kami satukan roh kami, dan kami percaya Engkau hadir Bapa di dalam setiap ruangan rumah kami masing-masing. Dan Engkau ada bersama-sama kami. Dan kami tahu Bapa, di dalam kehadiran-Mu di dalam setiap ruangan rumah kami masing-masing, kami percaya kami sedang berhadapan dengan Engkau. Dan saat ini kami duduk diam mau mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Oleh sebab itu mari Roh Kudus urapi setiap kami, jamah setiap hati kami, beri kami hati yang betul-betul siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Berikan hati kami yang subur sebagai tanah yang bisa menerima benih firman itu. Sehingga benih firman itu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami ini. Bapa, ajar kami juga untuk kami mengerti pesan-pesan firman yang hendak Kau sampaikan. Demikian juga Bapa, kami percaya, kami sadar siapakah kami ini. Sehingga kami beroleh kasih karunia-Mu Bapa. Kami beroleh kemurahan-Mu Bapa. Kami menjadi orang pilihan-Mu, di mana Engkau pilih kami untuk kami boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur juga Bapa, karena kasih setia-Mu yang demikian luar biasa, sehingga Engkau mau datang ke dunia menjadi manusia. Bapa, Kau utus anak-Mu untuk datang ke dunia, dan Kau berikan anak-Mu menjadi korban penebusan bagi setiap kami. Kami bersyukur buat semua ini Bapa. Keharusan pendamaian bagi-Mu Bapa, bagi setiap kami orang pilihan-Mu. Dan kami percaya ini adalah sesuatu hukum yang sudah Kau tetapkan Bapa. Ini adalah sesuatu hal yang betul-betul Kau buktikan bahwa Kau mengasihi dunia ini dengan segala isinya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarnya. Kami siap untuk melakukannya. Kami siap untuk membuka hati kami sehingga kami boleh nangkap dan mengerti isi hati-Mu Bapa lewat perenungan firman pada saat ini. Bapa, pakai juga hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada Engkau. Kuduskan hamba, sucikan hamba oleh kuasa darah Yesus sehingga layak menjadi alat yang daripada Engkau. Dan ampuni hamba Bapa akan segala dosa dan kesalahan yang hamba perbuat dalam hidup ini. Sebab hamba mengakui betapa banyak yang salah dan dosa yang hamba perbuat dalam hidup ini. Tapi hamba percaya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu juga Bapa, hamba boleh dilayakkan menjadi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan Kau sendiri yang menurut perkataan hidup firman di dalam hati jiwa hamba ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kita masih di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan tema keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Dan kita masuk ke poin yang keempat, yaitu mengaruniakan. Tetapi sebelum saya masuk ke poin yang keempat, melanjutkan poin yang keempat, saya akan kembali bacakan Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini saudara, di mana kita tahu ini adalah awal penggenapan daripada janji Allah kepada orang tua pertama kita Adam dan Hawa. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 inilah di mana Yesus Kristus Tuhan memperkenalkan pribadinya, memperkenalkan
misinya, kedatangannya ke dunia ini kepada Nikodemus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah percakapan di malam hari dengan Nikodemus. Dan percakapan ini saudara, percakapan yang mengubah kehidupan Nikodemus. Kita tahu akhirnya Nikodemus menjadi pengikut Kristus. Nikodemus menjadi orang percaya kepada Kristus. Dan Nikodemus menjadi salah satu murid Tuhan yang memberitakan kabar baik bagi bangsanya. Nah saudara, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama. Nikodemus adalah seorang tokoh agama. Nikodemus adalah salah satu dari tokoh Sanhedrin di dalam mahkamah agama yang tertinggi di lingkungan atau di bangsa Israel. Dan dia juga adalah seorang pengajar, seorang penasehat dari hukum Taurat atau hukumnya Musa. Nah, kita tahu bukan hanya Nikodemus, banyak tokoh-tokoh agama saat itu, banyak ahli-ahli Taurat saat itu, banyak ada imam-imam dan imam besar dan lain sebagainya, saudara. Tokoh-tokoh Farisi dan juga salah satu tokoh Farisi ini juga adalah Nikodemus. Tetapi kenapa tidak semua orang bisa datang kepada Kristus? Kenapa hanya Nikodemus salah satunya yang percaya kepada Yesus? Nah inilah yang disebut anugerah yang Allah berikan kepada Nikodemus, sehingga Nikodemus menjadi orang percaya kepada Kristus. Dan saya percaya pertemuan Nikodemus dengan Tuhan Yesus bukan pertemuan yang sengaja atau bukan pertemuan karena kebetulan, tetapi ini semua sudah masuk dalam rencana Allah bagi setiap orang pilihannya. Jadi sudah yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus tahu dan kita harus mengerti, kita harus percaya bahwa kehidupan orang percaya di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, apapun itu, semua atas rencana Allah. Semua tidak lepas daripada kedaulatan Allah. Semua tidak lepas dari kontrol Allah. Semua tidak lepas dari kehendak Allah atas kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, di dalam Yohanes 3:16 ini, poin yang keempat dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Nah kalimat mengaruniakan ini saudara, di khotbah saya yang lalu tanggal 6 September saya sudah jelaskan. Nah sekarang kita masuk poin keempat yang bagian kedua, poin keempat yaitu apa itu mengaruniakan. Nah kata mengaruniakan di dalam ayat 16 ini memiliki arti juga berkat agung. Artinya apa? Dari semua antara berkat yang Allah berikan kepada orang pilihannya, kepada orang percaya, dari semua berkat yang dahsyat, berkat yang luar biasa, berkat yang melebihi dari berkat lain disebut itu berkat agung. Artinya di mana Allah mengaruniakan, ini artinya berkat agung dari semua berkat yang Allah berikan kepada orang pilihannya. Berkat agung itu siapa? Yaitu berkat agung yaitu adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Di mana Yesus Kristus Tuhanlah berkat agung yang Allah berikan kepada manusia. Berkat agung yang diberikan kepada orang pilihannya. Berkat agung yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalimat mengaruniakan di sini saudara. Ya, artinya mengaruniakan di mana Allah memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Yaitu berkat agung. Dari semua berkat-berkat yang Allah berikan. Berkat yang paling luar biasa. Mujizat terbesar adalah di mana Allah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara kita harus memahaminya. Kadang-kadang kita ketika kita menerima atau mengalami mujizat Tuhan, disembuhkan dari penyakit, ditolong dari segala masalah yang kita hadapi dan semuanya itu kita katakan ini mujizat yang luar biasa. Betul, mujizat yang luar biasa. Kita tahu ada banyak anak Tuhan yang disembuhkan dari sakit penyakit, bahkan dokter mungkin sudah vonis dia sakit dan tidak ada obatnya lagi dan harus mengalami kematian, tetapi dengan pertolongan Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Ada banyak kesaksian orang menerima kesembuhan yang luar biasa. Bahkan ada banyak juga kesaksian yang mati dibangkitkan, saudara. Nah, ini semua berkat. Ini semua mujizat, ini berkat Tuhan, ini mujizat Tuhan. Berkat yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Tetapi mujizat yang terbesar adalah Yesus Kristus Tuhan sebagai pemberian Allah kepada saudara dan saya. Itu mujizat terbesar. Dan berkat yang terbesar, berkat yang dahsyat, berkat yang luar biasa. Siapa? Dari Allah. Allah memberikan anaknya.
Itu berkat yang luar biasa. Itu berkat agung yang Allah berikan kepada manusia atau kepada orang pilihannya, saudara. Jadi mengaruniakan di sini juga punya arti. Artinya apa? Allah Bapa mengaruniakan di sini artinya memberikan atau memberikan, yaitu berkat agung kepada setiap orang pilihannya, yaitu saudara dan saya. Lalu berkat agung ini siapa yang berhak menerimanya? Berkat agung ini siapa yang layak menerimanya? Memang dikatakan di dalam Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga ia mengenalkan yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup yang kekal. Tapi sudah perhatikan di dalam kalimat ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di poin yang ketiga saya jelaskan tentang dunia. Dunia itu kosmos dalam bahasa aslinya, artinya dunia itu bicara langit dan bumi dengan segala isinya. Dan bicara mengenai dunia di sini sebetulnya Yesus mau bicara mengenai apa yang ada di dalam dunia ini, yaitu penghuni dunia ini, yaitu siapa? Manusia. Manusia tentu dengan segala binatang dan ciptaan-ciptaan Allah lainnya, saudara. Tetapi dari semua ciptaan Allah yang paling berarti, yang paling tertulis, yang paling berharga di mata Allah, yaitu siapa? Manusia. Kenapa manusia? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi saudara dan saya dan semua manusia di sini, di dunia ini punya gambar Allah. Nah, lalu dengan kalimat 16 bagian A ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti Allah mengasihi semua dunia ini. Allah mengasihi isi dunia ini, betul. Allah mengasihi isi dunia ini. Allah mengasihi semua manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya, termasuk binatang-binatang yang dia ciptakan, dia mengasihi. Dan alam semesta yang dia ciptakan, dia mengasihi. Jadi semua manusia dia kasih. Allah tidak pilih kasih. Allah tidak pilih kasih. Jadi dia mengasihi semua manusia di dunia ini. Ada beberapa paham atau pandangan para hamba Tuhan yang mengatakan tentang pandangan bahwa Allah mengasihi hanya orang-orang tertentu, yaitu orang yang diselamatkan. Lalu orang yang tidak diselamatkan, dia tidak mengasihinya. Allah pilih kasih. Ada yang berkata seperti itu. Saya tidak ngerti, saudara. Ada beberapa hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang punya aliran tertentu, yang punya pemikiran yang seperti itu, pemikiran yang picik, saudara. Kenapa saya katakan pemikiran yang picik, saudara? Sehingga mereka menilai kalau Allah gitu memilih Allah memilih, lalu ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih, lalu Allah pilih kasih, katanya seperti itu, saudara. Maksudnya seperti itu, Allah pilih kasih. Karena Allah memilih si A, lalu Allah tidak memilih si B, lalu Allah pilih kasih. Nah, saudara, ini pikiran yang picik, ini pikiran yang salah. Jelas sekali di dalam Yohanes 3:16 bagian A, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi artinya Allah mengasihi semua makhluk yang ada di bumi ini. Allah mengasihi semua orang yang manusia yang hidup di bumi ini, terutama ya. Bahkan Allah mengasihi juga alam semesta ini. Binatang-binatang pun dia mengasihi, saudara. Bahkan di Amsal dikatakan kalau manusia tidak memperhatikan peliharaannya gitu. Misalnya dia memelihara burung dan lain sebagainya, ayam atau lain sebagainya, tapi tidak pernah diperhatikan makanannya, itu berdosa, saudara. Jadi berarti Allah memperhatikan, Allah mengasihi juga ciptaannya semua, termasuk binatang. Walaupun kita tahu binatang, ya kalau sudah mati ya sudah, enggak ada lagi kehidupan dia akan datang. Tapi hanya manusia yang punya gambar Allah. Setelah ada kematian, akan ada kehidupan. Kehidupan dan kematian juga, saudara. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia mengalami kematian 2 kali. Pertama, kematian tubuh. Yang kedua, mengalami kematian kekal. Yaitu apa? Masuk dalam kerajaan neraka. Nah, di situ yang disebut mati kekal. Tapi mati kekal dalam kerajaan neraka bukan mati dalam pengertian fisik. Rohnya tetap hidup. Tapi ada dalam kerajaan maut, kerajaan neraka. Nah, itu yang disebut mati kedua. Tapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak mengalami kematian kedua. Setelah dia mengalami kematian tubuh ini, dia akan mengalami hidup yang kekal.
Jadi kematian hanya satu kali buat orang percaya. Tapi buat orang yang tidak percaya pada Yesus, dia akan mengalami kematian kedua. 2 kali kematian. Kematian tubuh dan kematian kekal masuk dalam kerajaan neraka. Dan di situ dia hidup akan selama-lamanya dan dalam penyiksaan yang tidak berkesudahan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah mengasihi semua manusia, itu pasti. Dan dia mengasihi semua manusia. Tetapi kita tidak cukup sampai di situ saja, saudara. Tidak cukup sama di ayat 6a saja, artinya 16a, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak tunggal. Tetapi ada kelanjutannya, di bagian B-nya dikatakan apa? Supaya setiap orang percaya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ada kalimat setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ini kalimat penting, saudara. Artinya apa? Dipercaya di sini ini bicara mengenai kata kerja, bukan kata benda, saudara. Bukan kata iman kepercayaan, tapi ini iman kepercayaan yang menghasilkan iman kata kerja, iman tindakan. Artinya merespon firman Tuhan, merespon kabar baik. Nah, saudara, saya pernah katakan ada Kristen sejati, ada Kristen palsu. Bahkan Yesus katakan juga ada Kristen, ada gandum, ada lalang. Di dalam persekutuan orang percaya. Bahkan juga Tuhan Yesus katakan juga banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Nah, dalam bahasanya bukan terpilih, saudara, dipilih. Nah, jadi dalam komunitas Kristen saja, saudara, itu enggak semua masuk surga. Di dalam komunitas Kristen saja enggak semua Kristen sejati. Ada Kristen palsunya juga. Sebab dikatakan di sini supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Orang Kristen percaya yang seperti apa yang bisa menerima berkat agung itu? Yaitu berkat agung tadi saya katakan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di mana Yesus Kristus Tuhan dikorbankan. Yesus Kristus Tuhan diberikan oleh Allah Bapa kepada manusia. Dan Yesus Kristus sebagai alat pembayar, penebus bagi dosa manusia. Sehingga dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maut sudah Tuhan tebus dan Tuhan tanggung di atas kayu salib. Nah, sudah kita balik lagi, saudara. Dikatakan supaya setiap orang percaya kepadanya. Percaya di sini adalah kalimat kata kerja. Kalimat kata kerja artinya bertindak, merespon. Orang Kristen sejati pasti merespon firman Tuhan. Orang Kristen sejati pasti punya kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Orang Kristen sejati punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Orang Kristen sejati pasti punya kerinduan. Di dalam setiap ibadah, dia mempersiapkan dirinya untuk ibadah dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan dirinya untuk betul-betul mau memuji dan menyembah Tuhan. Punya hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Itu sudah pasti. Itu namanya orang yang percaya dengan tindakan. Orang yang percaya, kalimat di sini kalimat merespon. Membuka hati. Ada kerinduan yang sungguh-sungguh. Saya nggak ngerti, saudara. Ketika saudara ada di rumah masing-masing. Yang tahu cuma Tuhan, saudara. Tuhan dan setan, saudara. Dan diri saudara sendiri. Ketika saudara beribadah jam 10 pagi ini, saudara. Apakah saudara mempersiapkan diri untuk ibadah sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Apakah saudara betul-betul membuka hati untuk firman Tuhan? Apakah saudara saat ini duduk diam dengan duduk yang manis? Di kamar saudara, di ruang tamu saudara, ikut ibadah secara online. Saudara, ibadah online bukan satu kebetulan. Yang tadi saya katakan di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua sudah masuk dalam rencana Allah. Jadi sekarang pun gereja kita sudah 6 bulan kurang lebih. Kita tidak beribadah secara tatap muka. Kita ibadah melalui online. Dan saya percaya ini juga semua atas seizin Tuhan. Tidak ada yang tidak seizin Tuhan. Jadi kita ibadah online pun ada seizin Tuhan. Saudara, saya enggak ngerti, saya enggak tahu. Apakah tepat jam 10 pagi? Saat seperti saat ini saudara mempersiapkan diri, duduk beribadah
fokus untuk ikut ibadah. Atau duduk santai sambil ngopi, sambil tiduran. Saudara tahu, seperti tahun lalu saya katakan, ini saya ulang lagi saudara, bahwa ibadah itu adalah rencana Allah. Ibadah itu adalah Allah yang membangunnya. Inisiatif Allah. Kita tahu ketika Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, yang pertama-tama Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk membuat mezbah. Ya, membuat mezbah untuk apa? Untuk tetap manusia punya hubungan dengan Allah. Nah, demikian mezbah itu bicara apa? Mezbah itu sekarang bicara ibadah. Jadi ibadah adalah konsepnya Allah, bukan konsepnya gereja. Ibadah adalah inisiatifnya Allah, bukan inisiatifnya gereja atau organisasi gereja. Nah, termasuk juga ibadah online seperti ini kita beribadah, saudara. Oleh sebab itu, saudara, apakah sekali lagi saya katakan, tepat jam 10 saat ini, saudara sudah mempersiapkan diri untuk beribadah. Mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Atau santai, sekali lagi santai saudara. Saudara, saya percaya tepat jam 10 Tuhan hadir di dalam ruangan saudara masing-masing. Saya mau tanya lagi saudara. Kalau misalnya ada tamu yang orang yang kita hormati, orang yang kita hargai. Siapapun tamu itu yang mungkin punya jabatan dan lain sebagainya. Lalu datang bertamu ke rumah kita. Pertanyaan saya, apakah kita duduk santai, pakai kaos, maaf saudara, hanya pakai kaos oblong gitu, kalau laki-laki ya gitu ya. Atau ibu-ibu mungkin pakai daster. Saya yakin saudara terima tamu yang terhormat, yang ya pejabat atau salah satu orang yang kita kagumi atau yang kita hormati, pasti kita sebelum terima dia, kita akan pakai pakaian yang bagus, yang rapi, yang sopan. Dan saya percaya duduk saudara pun tidak santai, punya sikap duduk yang sungguh-sungguh, karena sudah menghormati tamu itu. Nah, saudara harus tahu ketika saat ini saudara dan saya beribadah bersama-sama walaupun secara online, dia hadir di dalam ruangan saudara. Dia ada di dalam ruangan saudara. Apakah saudara tidak mau menghormati, menghargai tamu agung saudara dan saya? Apa saudara dan saya tidak mau menghargai, menghormati Yesus Kristus sendiri yang hadir dalam ruangan saudara? Saya percaya saudara, kalau engkau tidak ibadah sungguh-sungguh, mempunyai sikap yang sungguh-sungguh dalam ibadah di rumahmu masing-masing, percuma engkau ibadah saudara. Enggak ada waktu, enggak ada artinya lagi. Hargai Tuhan di dalam kehidupanmu, dalam ibadahmu saat ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan supaya setiap orang yang percaya. Arti ini kalimat percaya yang bukan pasif, aktif, merespon, ada kerinduan, ada kesungguhan hati, dan betul-betul percaya bahwa Allah hadir dalam rumah kita masing-masing. Allah hadir dalam ruangan kita. Dan kita betul-betul sikap yang hormat dalam ibadah itu. Karena di sini kalimat aktif, percaya yang aktif, percaya yang betul-betul kitanya yang aktif gitu saudara. Proaktif, maksudnya seperti itu saudara. Jadi enggak santai lagi saudara. Koordinator ibadah kita selalu menghimbau bahwa tepat jam 10 ibadah dan harus punya sikap ibadah yang sungguh-sungguh. Itu himbauan saudara. Yang saudara dan saya juga harus menghargai itu. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam rumah saudara masing-masing, dalam ruangan saudara masing-masing. Jadi supaya setiap orang percaya di sini, artinya tidak semua orang Kristen percaya. Tidak semua orang Kristen punya kalimat percaya yang merespon, yang punya kerinduan. Hanya orang yang merespon ibadah, hanya orang yang merespon firman Tuhan, dia yang berhak menerima berkat agung Allah. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya. Ini secara otomatis saudara, enggak mungkin enggak saudara. Enggak saudara, ini pasti saudara. Jadi oleh sebab itu tidak semua orang
menerima berkat agung Allah. Tidak semua orang Kristen mendapat berkat agung Allah. Berkat agung Allah tadi saya katakan apa? Itulah mujizat terbesar yang Allah berikan kepada orang percaya, kepada orang pilihannya. Mujizat terbesar bukan orang yang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Tidak. Tapi mujizat terbesar adalah seorang Kristen sejati, seorang percaya sejati, dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu berkat agung yang terbesar yang Allah berikan kepada setiap orang pilihannya. Setiap Kristen sejati, setiap pemercaya sejati. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Kenapa saya menekankan bahwa setiap orang yang percaya ini adalah respon. Orang yang percaya aktif merespon. Punya kerinduan sungguh-sungguh. Selalu menanti hari Minggu untuk ibadah walaupun secara online. Saudara, orang yang merespon, hati yang percaya ini punya sikap yang merespon. Merespon di sini bukan hanya ketika kita memuji menyembah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi satu hal juga yang penting, saudara. Orang yang merespon ibadah, dia juga mempersiapkan dirinya. Dia mempersiapkan hatinya. Dia mempersiapkan waktunya dalam ibadah itu. Saya tahu ada beberapa orang jemaat GB Green to Pipe, mungkin anak-anak muda, orang-orang tua, orang yang sudah berkeluarga, kadang-kadang mereka setel itu setelah jam 10, saudara. Mungkin siangnya atau sorenya. Saudara, saya katakan, Tuhan hadir dalam ibadah online ini jam 10 sampai selesai. Setelah itu saya katakan, saudara, walaupun rekaman ini tetap ada, itu tidak lagi dalam pengertian secara formalnya, saudara. Ya, itu udah beda, saudara. Pada saat jam 10 itulah berkat Tuhan diberikan. Pada jam 10 itulah berkat Tuhan dicurahkan. Berkat agung itu diberikan. Bukan hanya Yesus Kristus berkat agung yang diberikan. Bukan hanya mujizat besar, mujizat terbesar yaitu Yesus Kristus yang diberikan. Tetapi semua janji Tuhan, semua kebaikan Tuhan, semua berkat-berkat Tuhan dalam bentuk apapun juga Tuhan berikan pada jam itu. Bukan setelah jam itu, saudara. Setelah lewat jam itu. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Saya sangat serius dalam hal ini. Jadi sekali lagi, setiap orang percaya sejati, Kristen sejati pasti punya kerinduan untuk merespon, menunggu waktu untuk ibadah tepat jam 10. Dia menghormati dan menghargainya. Jangan dianggap main-main, saudara, untuk semuanya ini. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Kita harus pahami ini, saudara. Ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali, saudara. Hargai Tuhan. Hargai karena Dia hadir di dalam ruangan kita masing-masing. Dia ada di dalam ruangan saudara. Walaupun mata kasat kita tidak bisa melihat Dia. Tapi iman saudara dan saya, kalau memang saudara beriman sejati, percaya bahwa Dia hadir dalam ruangan kita. Saudara percaya? Dia hadir dalam ruangan kita. Karena iman kita. Dan Tuhan itu bukan melihat sikap kita. Tapi Dia lihat ketika kita beribadah, ketika kita dengar firman. Dia lihat apakah kita mendengar dengan iman. Apakah kita juga memuji menyembah dengan iman. Apakah kita memberikan persembahan dengan iman. Apakah ketika kita menerima berkat dalam ibadah ini dengan iman. Semua Tuhan lihat dengan iman. Dia lihat apakah iman kita merespon. Tapi kalau saudara cuma ibadahnya sebagai keagamawian saja. Percuma saudara, buang waktu untuk semuanya itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi mengaruniakan artinya di sini mengenai berkat agung yang Allah berikan kepada kita. Yaitu kepada siapa? Kepada orang yang percaya. Orang percaya di sini adalah orang Kristen. Kristen apa? Kristen sejati. Kristen sejati artinya merespon. Ada respon yang sungguh-sungguh. Ada kerinduan. Ada hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Ada sikap hati yang menghormati, menghargai ketika ibadah berjalan jam 10 pagi ini. Karena dia tahu dengan iman Tuhan hadir dalam ruangan kita masing-masing. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan.
Berkat agung itu adalah berkat terbesar yang diberikan kepada setiap orang pilihannya atau setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, mengaruniakan ya juga punya artinya Allah Bapa memberikan anaknya untuk dikorbankan, dan Yesus Kristus sendiri tahu untuk apa dia datang ke dunia ini. Perhatikan saudara, mengaruniakan juga punya arti di mana Allah Bapa memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan untuk dikorbankan, dan Yesus Kristus sendiri tahu untuk apa dia datang ke dunia ini. Ini poin penting saudara. Jadi ketika dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Itu yang bicara siapa? Itu yang bicara Yesus Kristus Tuhan. Pribadi Allah yang kedua yang telah menjadi manusia, yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi bukan Allah Bapa yang jadi manusia, tapi pribadi yang kedua dari Allah yang Esa itu menjadi manusia. Pribadi yang kedua dari Allah yang Esa itu menjadi manusia. Dan Yesus Kristus pribadi yang kedua dari Allah ini, dia yang berkata. Jadi saya mau translate ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti saudara. Karena begitu besar kasih Allah Bapa. Ini bicara Allah Bapa ya. Akan dunia ini sehingga Allah Bapa memberikan atau mengaruniakan anak yang tunggal atau memberikan hadiah agung atau berkat agung. Mujizat terbesar yaitu siapa? Anaknya Yesus Kristus Tuhan. Dia pribadi Allah yang kedua yang berinkarnasi menjadi manusia. Ini penting. Dan Yesus Kristus pribadi Allah yang kedua inilah yang berkata bahwa Bapa mengutus dia untuk datang ke dunia. Artinya apa? Yesus Kristus tahu persis dia datang ke dunia ini untuk apa. Ini penting saudara. Dia datang ke dunia ini untuk apa? Seperti saudara dan saya dipilih menjadi orang percaya. Saudara dan saya kita ini percaya kepada Yesus Kristus Tuhan bukan kebetulan. Atau bukan karena orang tua saudara dan saya Kristen jadi kita Kristen. Itu tidak. Itu adalah Kristen turunan. Tetapi orang yang beriman sejati, sudah harus tahu, orang yang beriman sejati, dia terima anugerah iman itu dari Allah sendiri. Allah sendiri yang memberikan lewat Roh Kudus, yaitu memberikan hati yang percaya atau iman sehingga kita bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Jadi kita percaya atau beriman pun itu anugerah. Jadi iman adalah anugerah yang Allah berikan kepada saudara dan saya, yaitu artinya memberikan hati yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi di sini kita harus pahami saudara, ya, bahwa Yesus tahu persis dia datang ke dunia untuk apa. Demikian juga tadi saya katakan saudara dan saya dipilih jadi orang pilihan Tuhan, jadi orang percaya. Saudara juga dipilih. Yang milih saudara dan siapa? Bukan kita yang milih Yesus. Tapi Yesus yang milih saudara dan saya. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Itu Yohanes 15 ayat 16. Jadi dengan sangat jelas sekali, saudara dan saya juga dipilih menjadi anak-anaknya, menjadi orang yang percaya untuk kita pergi menghasilkan buah. Jadi saudara dan saya sebagai orang Kristen sejati, saudara dan saya harus ngerti, harus paham visi dan misi kita apa di dunia ini. Tugas kita apa di dunia ini. Tugas saudara dan saya sebagai orang pilihan Tuhan bersaksi juga memberitakan kabar baik kepada orang di sekitar kita. Bersaksi tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu bagian tugas saudara dan saya untuk memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus hadiah terbesar, hadiah agung, mujizat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Kepada orang Kristen. Tetapi tidak kepada semua orang Kristen. Walaupun kepada orang Kristen, tapi tidak semua kepada orang Kristen. Yaitu kepada orang Kristen. Siapa kalau gitu? Kepada orang Kristen sejati. Kepada orang pilihan sejati, yang beriman sejati. Cirinya apa? Yaitu tadi saya katakan, dia punya sikap hati yang begitu merespon akan firman Tuhan. Merespon ketika ibadah, dia punya sikap yang hormat, menghargai dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus berkata demikian di dalam Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28 demikian firman Tuhan.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara perhatikan. Tadi saya katakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai anak tunggal Bapa. Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia tahu bahwa dialah hadiah atau berkat agung yang Allah berikan kepada manusia. Manusia di sini menunjuk kepada orang yang percaya. Orang percaya di sini bicara mengenai orang Kristen sejati, bukan Kristen palsu, saudara. Ya, nah Yesus tahu dia datang ke dunia ini untuk apa. Nah, sehingga dia katakan di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan tahu misinya datang ke dunia apa. Dia tahu tujuannya dia untuk mati di kayu salib. Dia tahu persis. Dan semua ini dia jalankan, dia lakukan dengan penuh ketaatan. Jadi saudara dan saya diselamatkan bukan karena iman kita kepada Yesus. Tapi kita diselamatkan karena ketaatan daripada Yesus Kristus Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena iman kepada Yesus dalam pengertian, saudara jangan salah. Kalau kita beriman kepada Yesus, tidak diselamatkan. Maksud saya, iman kita kepada Yesus ya diselamatkan karena apa? Yang menyelamatkan karena ketaatan Yesus di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Bukan kita beriman lalu kita melakukan ketaatan, melakukan firman Tuhan bla 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 supaya kita diselamatkan. Ada konsep-konsep yang berkata bahwa keselamatan itu adalah langkah akhir. Bagi saya pribadi, saya kurang setuju dengan pengertian langkah akhir. Kalau gitu iman harus ada perbuatan, sehingga dari perbuatan itu kita menghasilkan keselamatan. Seperti yang surat Yakobus katakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Nah, pengertian ini harus jelas dulu saudara. Ini konsep yang harus dimengerti tentang iman tanpa perbuatan mati. Jadi seringkali ini dipahami oleh beberapa aliran bahwa iman tanpa perbuatan mati. Artinya kalau iman tidak ada perbuatan, artinya keselamatan itu tidak akan menjadi kenyataan dalam hidup orang Kristen. Jadi iman itu harus menghasilkan disertai dengan perbuatan baru menghasilkan keselamatan. Nah, ini konsep yang salah, saudara. Maksud Yakobus 2 ayat 26 artinya iman itu tanpa perbuatan mati artinya begini, saudara. Orang yang beriman sejati ya tidak mungkin tidak pasti dia menghasilkan perbuatan, yaitu menjadi pelaku firman. Itu pasti. Jadi orang Kristen sejati pasti menjadi pelaku firman. Itu maksud Yohanes 2:26. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau orang itu berimannya palsu, beriman atau percayanya bukan di hati nurani, tetapi percaya di otak, di dalam pengetahuannya saja. Nah, iman yang seperti inilah yang dikatakan Yakobus 2:26. Iman tanpa perbuatan mati. Artinya walaupun dia berbuat baik seperti apapun, menjadi pelaku firman seperti apapun juga, itu tidak akan pernah membawa kepada keselamatan. Sebab hati yang percaya tidak ada di dalam hatinya, tapi hanya di dalam pikirannya. Yang saya katakan pada waktu yang lalu, seorang Kristen sejati tidak akan pernah bisa murtad. Apapun keadaannya, dia tidak akan bisa murtad. Tapi seorang Kristen palsu yang cuma percaya dalam pikiran bukan dalam hati, karena itu tidak beriman sejati, dia bisa murtad kapan saja. Dia bisa menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena memang tidak beriman sejati. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Jadi pengertian bahwa kita beriman kepada Kristus dan kita diselamatkan bukan karena iman itunya, tapi karena ketaatan kepada Yesus, karena ketaatan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya diselamatkan. Ini penting, saudara. Jadi karena ketaatan Yesus Kristus saudara dan saya diselamatkan. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Allah sepenuhnya. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus yang taat. Perhatikan saudara, ketika saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat dan Yesus Kristus yang taat sampai mati di atas kayu salib, itu yang menyelamatkan saudara dan saya.
Tanpa ketaatan Yesus Kristus mati di atas salib, saudara dan saya tidak percuma beriman kepada Yesus Kristus. Karena ketaatan Yesus Kristus, saudara dan saya diselamatkan. Dia mati di kayu salib dan menebus dosa saudara dan saya. Akhirnya apa? Maut yang harusnya saudara dan saya miliki sudah tidak ada lagi di dalam diri Kristen sejati. Sebab maut sudah Tuhan di atas, sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Selesai. Walaupun saudara dan saya masih bersumber dosa di dalam natur daging ini. Tapi natur daging yang berdosa ini sudah tidak ada mautnya lagi. Tuhan sudah tanggung di atas salib. Di atas kayu salib. Dan maut sudah tidak ada pada diri saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman tidak saya panjangkan. Di tanggal 20 September nanti, kita akan lanjutkan poin yang keempat ini. Saudara, seorang Kristen sejati, dia punya sikap hati yang merespon firman Tuhan. Yang punya hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang punya kerinduan untuk beribadah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang punya sikap hormat walaupun ibadah online. Dia tetap duduk hormat dan dia ikut ibadah sesuai aturan, yaitu jam 10. Dan jam 10 tepat di setiap hari Minggu kita ibadah online. Di situ Tuhan hadir. Dan saya percaya engkau hadir dalam ibadah yang tepat waktu, Tuhan akan memberkati engkau. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Tuhan akan buktikan, Tuhan akan nyatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman pada pagi dan siang ini. Ampuni kami Bapa kalau seringkali kami tidak menghormati, tidak menghargai Engkau. Bahkan kami mungkin punya sikap ibadah yang santai di hadapan Engkau. Ampuni kami Bapa. Ampuni jemaat-Mu yang kalau selama ini tidak menghormati, menghargai di saat mereka beribadah online ini. Tapi biarlah mulai saat ini mereka boleh bertobat. Mereka punya sikap ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Dan mereka dengan iman sejatinya mereka percaya bahwa Engkau hadir di dalam rumah mereka masing-masing. Bapa, meteraikan firman ini dalam setiap hati kami masing-masing. Terlebih kepada jemaat-Mu, jemaat GB Grand Tuparep yang mendengar firman ini. Atau mereka yang mendengar firman ini. Biarlah Roh Kudus sendirilah yang memberikan pewahyuan, iluminasi atau pengertian di dalam pikiran mereka masing-masing. Kemampuan daya pikir kami semua memang berbeda. Daya tangkap kami berbeda. Tapi mari Roh Kudus, Engkau yang menjadi penyempurna akan perenungan firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama ini. Sehingga setiap pribadi-pribadi terberkati dan mereka boleh mengerti pesan-pesan firman, nasihat firman yang disampaikan dalam ibadah ini. Tolong Roh Kudus. Dan biarlah setiap jemaat GB Gentop ataupun setiap mereka yang mendengarnya, mereka boleh diberkati dengan kebenaran firman ini. Bapak, terima kasih buat semuanya ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama lambaikan tangan atau berikan tepuk tangan saudara sendiri. Katakan haleluya. Terima kasih buat hambanya Pak Denny yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya juga kembali mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara untuk bisa menabur, ya. Kita akan sama-sama menabur, ya kan? Sebelumnya Bapak Ibu Saudara menabur bisa transfer, ya, langsung aja ke rekening BCA atas nama Bapak Rudi Iskandar di nomor 5765 197128. Ya, nanti juga akan ada teksnya. Sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat GBI Grand Tuparep, Gereja GBI Grand Tuparep juga masih sedang proses mencicil untuk ruko, ya. Dan ruko ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi memang untuk jemaat GBI Grand Tuparep, karena namanya pun juga atas nama jemaat GBI Grand Tuparep. Artinya apa? Artinya itu adalah tanggungan kita bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya yang merasa jemaat GBI Grand Tuparep, sama-sama kita ikut ambil bagian. Kita mau menabur untuk bisa cicil, ya, untuk cicilan rukonya.
dan juga untuk pelayanan di gereja ini tentunya juga. Dan juga dihimbau juga jika ada Bapak Ibu Saudara semuanya ada berkat lebih, mari kita menabur lebih saudara buat gereja. Karena gereja butuh support Bapak Ibu semuanya. Gereja ini ada untuk kita semuanya. Mari kita berdoa saudara. Sebagai boleh kita angkat persembahan kita. Sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang telah kami terima Tuhan melalui hamba-Mu Pak Denny yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan saat ini juga kami kembali Tuhan untuk diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan, baik itu persembahan kasih, perpuluhan atau persembahan yang lainnya Tuhan. Dan kami angkat persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau kuduskan dan sucikan persembahan kami Tuhan. Berapapun besarnya Tuhan, tetapi kami ikhlas Tuhan memberikannya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan persembahan kami menjadi dampak, menjadi berkat untuk pelayanan di gereja ini Tuhan. Khususnya buat ruko yang akan menjadi tempat ibadah nantinya Tuhan. Terima kasih Bapa dan Yesus. Kami siap menabur Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap menabur, sama-sama dengan saya katakan amin. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari sama-sama saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kita berdoa bagi bangsa kita, bagi setiap kita semua. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari lebih lagi saudara katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya persilakan hambanya untuk doa berkat. Sudah dikasih dalam Tuhan, saya undang untuk saudara bangkit berdiri, buka hatimu dan angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang beriman sejati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.